Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Katolik hari Sabtu 16 Maret 2024. Injil bagi kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Saudara-saudari yang terkasih dalam Injil hari ini, orang banyak yang mendengar perkataan Yesus mengambil penilaian masing-masing tentang siapakah Yesus. Ada yang mengatakan Yesus adalah nabi. Yang lain berkata Yesus adalah Mesias. Tapi di antara mereka ada juga orang yang tidak suka dengan Yesus. Mencari dalil, mencari alasan untuk menentang pernyataan bahwa Yesus adalah nabi atau Mesias. Mereka pergunakan apa yang tertulis dalam kitab suci bahwa seorang Mesias akan datang dari keturunan Daud dan dari Betlehem. Dalil dari kitab suci inilah yang mereka ungkapkan untuk menyangkal keyakinan orang-orang bahwa Yesus adalah nabi atau Yesus adalah Mesias. Sebab bagi mereka tidak ada tawar-menawar. Seorang Mesias harus datang dari keturunan Daud dan berasal dari kampung Betlehem, bukan dari Galilea. Nah, saudara-saudari yang terkasih, manusia biasa menilai sesuai dengan pengetahuannya. Tapi ini yang mau dinilai adalah Yesus, yang dinilai adalah Tuhan. Sungguhkah kita sanggup dengan kemampuan daya pikir kita untuk menilai Tuhan? Disinilah kegagalan manusia yang ingin memaksakan pengetahuannya untuk menilai Tuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita juga sering mengalami perlawanan dari orang-orang yang tidak mengimani Kristus. Mereka sedikit mempelajari bagaimana Yesus lahir dan menderita wafat di salib. Iman mereka tidak mengakui bahwa Yesus mati di salib. Oleh karena itu mereka selalu merongrong kita, ingin agar kita mengikuti jalan pikirannya, yaitu bagaimana mungkin Tuhan kalah dengan prajurit, bagaimana mungkin Tuhan bisa mati, bagaimana mungkin. Inilah cara berpikir mereka. Mereka ingin memaksakan agar Tuhan itu berbuat sesuai dengan pemikirannya. Sebab dalam pemikirannya Tuhan harus wah. Tuhan tidak boleh kalah, Tuhan tidak boleh mati. Memang Tuhan tidak pernah kalah dan Tuhan tidak mati. Namun Yesus memberikan dirinya menjadi silih dosa kita. Bukan berarti Yesus kalah. Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia rela taat pada rencana Bapa menebus kita. Dia rela menderita. Bukan Dia tidak bisa mengelak dari penderitaan, tapi Dia dengan rela dan sukacita menjalani jalan salibnya. Dan Dia rela masuk ke dalam alam maut. Namun di hari ketiga Ia tunjukkan kealahannya. Ia bangkit kembali, mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Disinilah orang-orang yang tidak mengimani Kristus tidak bisa menerima ini dan ingin memaksakan bahwa Yesus kalau memang Tuhan tidak boleh mati. Kalau Yesus memang Tuhan, Dia tidak boleh disiksa. Dia harus bisa mengalahkan semua prajurit. Itu logika pikir manusia. Demikian juga di Injil hari ini, logika pikir manusia saat itu. Ada yang mengakui karena ucapan-ucapan Yesus bahwa Yesus adalah nabi. Karena perkataan Yesus, Yesus adalah Mesias. Namun karena kepentingan dan daya pikir manusia yang picik dan tidak menginginkan keberadaan Yesus, mereka mempergunakan kitab suci yang mengatakan Mesias harus dari keturunan Daud dan berasal dari Betlehem.
Tapi mereka tidak mau melihat kenyataan bahwa Yesus hadir dari keturunan Daud. Baik itu Yusuf maupun Maria sama-sama dari keturunan Daud. Yesus juga dilahirkan di Betlehem sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Tapi mereka tidak mau melihat kenyataan ini. Mereka tidak mau mengikuti fakta. Tapi orang-orang yang tidak suka kepada Yesus ingin fakta itu mengikuti cara berpikirnya. Bagaimana agar niatnya menyingkirkan Yesus dapat tercapai. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita dilahirkan, kita hadir ke dunia lengkap dengan akal pikiran kita. Tapi kita juga punya hati, kita punya iman. Janganlah kita mengambil suatu kesimpulan hanya karena akal pikiran kita, tapi kita juga harus punya dasar iman dalam mengambil suatu sikap dan keputusan, terlebih terhadap Allah. Karena tidak mungkin Allah yang maha besar kita olah dalam pikiran kita yang sangat sempit. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus di masa prapaskah ini, marilah kita lebih perkuat iman kita kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Jangan hanya mengkaji dengan cara berpikir kita, daya nalar kita yang sangat terbatas itu, karena kita tidak akan pernah sanggup untuk mengkaji Tuhan. Terimalah Tuhan dalam Yesus Kristus. Semoga kita juga pun akan diselamatkan. Amin. Selamat Prapaskah. Tuhan memberkati.